Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Dita Intan Permata, kelas KPIA semester 4 dengan NIM 30220025 dengan mata kuliah Manajemen Dakwah akan kultum dengan tema berjudul Fastabiqul Khairat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akal sehat untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu. Semua perbuatan manusia akan dicatat oleh para malaikat dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu berbuat baik selama hidup di dunia. Ada banyak jenis amal baik yang bisa dilakukan umat Islam. Oleh karena itu, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang disebut juga dengan fastabiqul khairat menjadi sesuatu yang dapat membawa umat Islam kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan menjalankan perintah Allah, hamba akan senantiasa berfokus pada perbuatan baik dan positif. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita kerjakan. Karenanya umat muslim dianjurkan untuk fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan membawa seorang muslim pada ridha Allah. Selain itu, ia juga akan dikumpulkan bersama di hari kiamat dengan orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat secara bahasa dapat diartikan sebagai bersegera atau menaati, menerima, dan mengikuti perintah atau syariat Allah. Kalimat ini memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip iman dalam diri seorang muslim, seperti terburu-buru, berlomba-lomba, dan berusaha menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan mencapai keridhaan Allah. Nah, di sini saya akan menambahkan tentang fastabiqul khairat dalam kitab Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Al-Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi umat Islam ke dalam 3 bagian, masing-masing sesuai dengan kadar perbuatannya. Mereka yang amal buruknya lebih banyak disebut menzalimi dirinya sendiri. Nah, gambaran mereka disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah sholat seperti orang yang sholatnya tidak tepat waktu, bahkan sering mengakhirkan sholat sampai hampir masuk waktu sholat yang lainnya. Kelompok kedua adalah umat Islam yang antara amal kebaikan dan keburukannya seimbang. Disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai orang yang melaksanakan kewajiban tanpa mempedulikan sunnah-sunnah, seperti mereka mengerjakan sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, hanya saja tidak menambah dengan sholat-sholat sunnah. Lalu adapun yang ketiga adalah mereka yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya. Mereka disebut telah melaksanakan ajaran Islam dengan baik pada setiap kesempatan, dan mereka inilah dinamai sabiqul khairat. Nah, permisalannya seperti orang yang sholat wajib tepat waktu, berjamaah, dan menambah dengan sholat-sholat sunnah. Nah, tentunya kita umat Islam hendaknya berupaya untuk menjadi kelompok ketiga, karena agar kualitas umat Islam tidak seperti buih laut. Kelihatannya mayoritas secara kuantitas, tetapi kualitas pemahaman dan aplikasi Islamnya sangat rendah. Maka dari itu, marilah kita memenuhi panggilan Al-Quran Fastabiqul Khairat
yang berarti kita harus menyingsingkan baju, menggunakan setiap potensi dan peluang untuk kepentingan Islam guna menggapai surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi mereka yang bertakwa, seperti dalam surat Al-Imran ayat 123. Terus selain berbuat baik, bermanfaat bagi lingkungannya juga merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Hal baik yang dilakukan manusia akan kembali untuk kebaikan satu sama lain. Fastabiqul khairat membawa manfaat bagi orang yang menjalankannya. Di sini saya akan menjelaskan manfaatnya. Manfaat fastabiqul khairat yang pertama, waktu tidak akan terbuang sia-sia. Saat berlomba-lomba dalam kebaikan, seorang muslim akan berfokus pada deretan amal baik yang hendak ia lakukan. Tidak ada waktu baginya untuk bersantai, tidak melakukan apa-apa. Karena orang yang gemar melakukan kebaikan akan senantiasa mengisi waktu luangnya dengan amalan yang diridhai oleh Allah. Sehingga waktu yang Allah berikan kepadanya tidak akan terbuang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus dinamis mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, manfaatnya adalah energi tersalurkan ke kegiatan yang positif. Nah, kegiatan seorang muslim akan perintah Allah akan membawa orang tersebut kepada kegiatan yang positif. Ia akan menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga energi yang ia punya akan senantiasa disalurkan amal-amal baik. Terbuangnya energi terasa tidak sia-sia karena amalan yang dilakukan mendatangkan pahala berlimpah bagi dirinya. Lalu manfaat selanjutnya dan yang terakhir yaitu selamat dari godaan setan. Kenapa selamat dari godaan setan? Karena banyak cara yang dilakukan setan untuk menyesatkan manusia. Salah satunya dengan menggoda dan membisikkan perbuatan maksiat kepadanya. Tugas seorang muslim untuk menumbuhkan iman dan Islamnya sehingga tidak mudah tergoda oleh bisikan setan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.